Yang kawan-kawan, balik lagi di channel Ronald, salam satu aspal. Oke, gua keluar siang hari ini dan sekarang jam 15.25 di Senin 17 April. Gua sama sekali belum narik karena gosennya ini bengis banget, gosennya ini ganas banget kawan-kawan. Dan nggak tahu mau bilang apa. Argonya itu murah sekali. Jemputnya tuh gila. Jadi gua cancel dulu orderan gue yang pertama ini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini nggak lama langsung nggak apa-apa, hari ini edisi cancel orderan, edisi orderan. Jadi kalau nggak right nggak gua ambil. Ya kalau memang ada gosen reguler dan menurut gua argonya ya memang pantas untuk gua bawa, pasti akan gua bawa. Tapi kalau orderan gosen Tokopedia kayaknya nggak dulu untuk saat ini. Nah, pesan gua untuk teman-teman di menjelang mau lebaran seperti ini, kalau kalian main gosen ya, saran gua untuk dihubungi dulu penerima dan pihak tokonya. Takutnya tokonya tutup dan penerimanya sudah pulang ke kampung atau mudik ke kampung. Itu aja pesan gua. Jadi ketika kalian mau pick up gosen, hubungi dulu penerimanya atau hubungi dulu tokonya biar kalian gak capek-capek seperti itu. Terlepas dari nanti kalian mengantarkan ke tempat si penerima itu orang yang nggak ada, memang kalian tetap dibayar, tapi kan kita harus memulangkan barang ini ke toko atau ke seller, dan buat gue buang-buang waktu ya. Jadi ongkos pergi yang dibayar, tapi ketika mulangin barang itu nggak dibayar kawan-kawan. Nah, saran gue untuk hubungi dulu penerimanya, pastikan dulu bahwa alamat yang ditulis di aplikasi gosen atau Tokopedia itu sudah pas. Itu aja mungkin pesan gue buat teman-teman ya. Jadi jangan kalian ambil terus kalian main bawa-bawa ke sana dan ternyata pas syukur-syukur orangnya ada di rumah, tapi takutnya pas sampai di sana orangnya udah mudik atau orangnya gimana-gimana, untuk lebih biar nyaman ke kalian aja sih menurut gue gitu loh. Jadi kita nggak sia-sia seperti itu ya kawan-kawannya. Oke, kita cancel lagi orderan selanjutnya. Luar biasa ini kawan-kawan, bener-bener ini gue belum narik sama sekali loh. Kita nggak bisa ngelihat berapa orderan yang kita cancel karena kita coba lihat 118 order, kalian lihat ya. Memang gue otobit ya kawan-kawan ya, karena buat gue kalau nggak otobit pegel, nyocol-nyocolnya itu pegel gitu. Lebih bagus begini aja main. Kalian bisa lihat 0 dari 120 order yang masuk. Jadi memang bener-bener edisi nontonin order belum narik sama sekali. Nah, untuk customer ya, mungkin ada beberapa customer di luar sana kecewa dengan orderannya nggak diambil, kecewa dengan gue mesen dari tadi kok nggak ada yang ngambil drivernya. Jadi ya udah resiko ya. Jadi memang beberapa driver sudah, dan beberapa teman gue driver juga memang sudah mulai mudik ke kampung, sudah mulai pulang kampung, bertemu keluarga, mau lebaran di kampung. Akhirnya hanya beberapa driver saja yang memang stay di Jakarta, dan jumlah order itu melebihi dari kapasitas driver. Tentunya ya gue nggak usah munafik lah, pasti driver cari argo termahal dan cari argo yang memang pantas, itu menurut gue. Jadi bukannya kami nggak mau bawa, tapi memang driver Gojek ini memang nggak ada THR atau nggak ada bonus lah di lebaran seperti ini. Jadi kami memanfaatkan momen-momen hari raya ya, biasanya setiap hari raya di lebaran Idul Fitri atau Natal,
itu pasti memang orderannya melimpah ruah. Jadi kami memanfaatkannya dengan mencari tarif yang mahal, tarif lonjakan bisa dipastikan. Dan kalau ngambil Tokopedia Gosen kan memang nggak ada lonjakannya gitu loh. Jadi tarif memang normal, tarif memang murah. Ya otomatis kami mencari harga yang memang menurut kami cocok kami bawa, dan kemungkinan ketika kita mengantar barang di sana dipastikan orderan akan masuk lagi. Jadi kalau misalkan kita ngambil barang, kita mengantarkan ke satu tempat, misalkan contoh Pasar Kemis Tangerang, di sana kan bisa dipastikan pulang kosong. Jadi biasanya orderan-orderan seperti ini nggak akan dibawa ya, biasanya gitu loh. Tapi kalau orderan memang misalkan kita dapat contoh ke Taman Sari Mangga Besar, Kebonjeruk Kedoya, di hari raya seperti ini ya bisa dipastikan orderan itu akan ada lagi gitu loh. Jadi driver sekarang bukan sombong, tapi memang kami memanfaatkan peluang yang jarang-jarang di momen-momen hari raya seperti Lebaran ini. Tarif-tarif yang menurut kami tinggi seperti itu, apalagi nanti di hari pertama Lebaran bisa dipastikan ya modelnya kayak lelang ya, tarif tertinggi lah yang akan diambil driver. Jadi kalau tarif terendah biasanya ini akan diabaikan, biasanya, walaupun memang nggak semua, ada juga memang beberapa driver yang memang ada beri, tapi biasanya bisa dipastikan di Lebaran pertama nanti argo tertinggi atau harga tertinggi lah yang memang akan dibawa driver seperti itu. Nah, yang kemudian biasanya driver ini menghindari orderan atau lokasi-lokasi yang ribet seperti mall-mall, terus yang harus buka-buka jaket lah, harus gimana-gimana lah. Pokoknya kami menghindari hal-hal yang ribet ketika memang orderan ini melimpah ruah, banyak seperti itu. Seperti kawasan-kawasan perumahan yang menurut gua ribet, KTP lah, lepas jaket lah, dan sebagainya. Biasanya kami menghindari ketika orderan melimpah ruah hal seperti ini. Jadi untuk lebih mempercepat, kalau kita masuk ke tempat yang memang ribet kan waktu kita kebuang sia-sia, dan ya menurut gua males gitu loh. Tapi kalau memang argonya tinggi sekali di Lebaran pertama nanti, ya itu pasti akan disingkat juga sih sama driver. Jadi pesan gua driver Gojek, ya ketika memang kalian ngorder drivernya susah, ya berarti bisa dipastikan yang pertama di situ nggak ada driver. Yang berikutnya mungkin kejauhan jemputnya. Yang ketiga mungkin argonya masih sangat minim atau masih sangat murah seperti itu kawan-kawan ya. Jadi beberapa tahun yang lalu juga gue dapat customer yang ketika momen Lebaran customer cerita nggak ada yang diambil orderan dia seperti itu, padahal itu argonya sudah mahal. Ya seperti yang gue bilang tadi, kemungkinan argonya murah, drivernya nggak ada, dan titik pengambilannya sangat jauh seperti itu kawan-kawan. Jadi kita cancel lagi. Ini gila banget, bener-bener gue belum narik sekali. Ini masuk lagi deh. Biasanya melimpah ruah. Palmerah ngambilnya Taman Palam Lestari A37 33.000. Males, jauh, jemputnya jauh banget. Di sini aja banyak. Malam gitu. Nah ini Blok F, Saharjo, Manggarai, Tebet deh, 78 cok. Ini mahal, 78.000. Ini mahal gosennya. Anjir, ini mahal beneran, 78 ini. Saharjo bos. Gua ambil ini gua ambil bos. Yamaha Head Office Rabina Tours and Travel. Oke, ini gua ambil, jadi gua sikat dulu. Ini gosen reguler ya. 78.000 bos ke Tebet.
biasanya itu ongkosnya 50-an, jadi 20.000 agak lebih mahal, gua ambil. Oke, tetap semangat, mantap. Oke, ini gua pick up barangnya ya. Seperti ini barangnya. Oke. Kita okein dulu. Oke, akhirnya gue pick up ya, teman-teman. Oke, jadi barangnya gue pick up seperti ini. Menurut gue ini lumayan, dan ini reguler kawan-kawan, bukan Tokopedia. Jadi gue udah telepon juga, penerimanya ada di sana, dan kita siap-siap untuk mengantarkan paketnya. Jadi gue nggak mau jadi orang yang munafik. Kalau memang tarifnya lumayan, menurut gua nggak ada salahnya juga. Terlepas dari layanan ride gua tinggalin dan gua ambil gosen. Buat gua nggak peduli di detik-detik menjelang lebaran seperti ini, karena pada dasarnya gua memang cari tarif yang lumayan, bukan cari performa, bukan cari poin, gua cari uang kawan-kawan. Oke, kita segera mengantarkan berkas ini ke daerah Tebet Saharjo. Tetap semangat, mantap. Oke, orderan gosen reguler baru gua anterin dan baru kelar. Sekarang gua masih ada di wilayah Saharjo Tebet ya kawan-kawan ya. Di belakang gue ini Balai Sudirman, dan di depan gua kondisi Saharjo Tebet macet parah. Jadi nggak banyak yang memang gue mau bilang di video ini. Gue hanya sedikit berbagi pengalaman. Siapa tahu kalian berminat mengikuti tips dan trik gue. Jadi tips dan trik ini memang gue pakai di saat memang orderan itu melonjak, orderan itu membludak, dan memang tips dan trik ini gue pakai di saat-saat edisi hari raya besar seperti Lebaran dan Natal. Biasanya di Idul Fitri, Lebaran, dan di akhir tahun itu di Natal dan Tahun Baru. Itu aja mungkin video gue kali ini. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, tetap semangat. Salam satu aspal. Oke, dari Tebet gue langsung dapat arah pick. Jadi dianterin pulang nih bos. Ongkosnya 100.000 lebih ya. Jadi kita dapat dari Tebet Saharjo tadi. Kalian bisa lihat sendiri. Saharjo dikasih ke arah pick ya.